A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwan, akhwat, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini insya Allah kita akan mulai membaca atau mulai mengkaji cabang ilmu tazkiyatun nafas. Jadi kalau pas pagi hari tadi atau kalau pagi kita kajian tematik, kalau sore kita baca kitab, biar mengumpulkan antara salaf dan kholaf. Ya, jadi ada baca kitabnya, ada kajian tematiknya, biar lengkap. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tazkiyatun nafas atau sering kita dengar dengan ilmu fiqhul qulub atau juga at-tarbiyah atau juga sebagian orang menamakannya dengan tasawuf. Ya, jadi ilmu pensucian hati. Risalah atau tulisan ringan atau kitab kecil yang akan kita baca pada sore hari ini itu sebenarnya adalah ringkasan ya dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali yang berjudul Bidayatul Hidayah. Jadi mengajarkan kita bagaimana mensucikan hati, bagaimana menjaga hati kita dari selain Allah, menjaga keikhlasan, menjaga anggota tubuh kita yang 7 ya, mata sampai kaki dari berbuat maksiat. Maka ilmu ini sebenarnya tujuan utamanya itu bukan dipahami tapi diamalkan. Jadi penghambaan kita kepada Allah itu ada 2. Ubudiyatul zahir, penghambaan yang bersifat kelihatan seperti kita sholat, kita zakat, kita jujur, kita tidak bohong. Dan penghambaan yang kedua adalah penghambaan batin atau hati seperti kita tidak syirik, tidak riya, tidak hasad, kita tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, selalu ikhlas hatinya, tidak munafik. Itu juga penghambaan tapi penghambaan batin. Mana yang lebih didahulukan, penghambaan dohir atau penghambaan batin? Penghambaan dohir yang sempurna itu hanya bisa lahir jikalau hati kita itu hanya kepada Allah. Hati kita itu selalu berta'alluq, menyambung dengan Allah, selalu mengingat Allah. Maka dikatakan bahwasanya ubudiyatul batini hiyal aslu wa ubudiyatul zahiri hiyal fara'. Penghambaan batin itulah asasnya sebenarnya. Adapun penghambaan zahir itu adalah hasil dari penghambaan batin. Penghambaan zahir, ibadah kita kalau di hatinya tidak ada ikhlas, anggap saja sholat lah. Kita sholat dengan segala rukunnya itu wajib, kalau enggak dosa. Tapi kalau sholat kita di hati kita tidak menghadirkan Allah misalkan, tidak menghadirkan kekhusyuan, tidak menghadirkan rasa takut, rasa harapan kepada Allah, itu sholat kita tidak dapat pahala. Walaupun hukumnya fikih sah, fikihnya sah, sholatnya nggak usah diulangi, tapi pahalanya bisa jadi tidak ada. Jadi ilmu ini itu sangat penting ya. Bahkan Imam Ghazali mengatakan ya, di abad ke-6 itu mengatakan waqad indarosa ilmuha
wa amaluha. Kurang lebih seperti itu. Dan ilmu ini tuh sudah dilupakan banyak orang. Baik pengamalannya ataupun pentaklimannya itu dianggap sebelah mata. Salah satu perkataan guru kami ya, Syekh Dr. Muhammad Muhyiddin itu beliau mengatakan ke muridnya ya, jangan kamu hanya menjadi ustadz yang mengajarkan ilmu atau membagikan informasi saja, tapi jadilah kamu ustadz yang mengajarkan tarbiyah dan tazkiyah hati. Karena ilmu tanpa hati yang bersih, santrimu nanti akan menjadi fitnah dan cobaan bagi gurunya. Tetapi santri yang ilmunya sedikit tetapi hatinya bersih, karena gurunya juga selalu membersihkan hatinya dan lain sebagainya, itu akan menjadi berkah, akan menjadi rahmat, akan menjadi penerang bagi orang sekitarnya. Jadi kalau di sebagian kitab kuning itu dikatakan, apa itu ilmu tazkiyatun nafas? Ilmu tazkiyatun nafas adalah ilmu tajridul qalbi lillah wa tarku ghairillah. Ilmu yang menjadikan hati kita itu hanya untuk Allah. Hati kita itu hanya untuk Allah, tidak mengharap kepada siapapun, tidak bersandar kepada siapapun. Jadi ilmu yang menjadikan hati kita di setiap saat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. La ilaha illallah, itu ilmu ini. Jadi ilmu ini itu pada dasarnya itu adalah aplikasi dari tauhid. Jadi kita untuk menyampai ke puncak tauhid, puncak iman itu melalui ilmu tazkiyatun nafas. Bahkan di dalam Quran itu ada ayat yang disebut dengan ayatut ta'lim al-arba. Yang di sana disebutkan yuzakihim wa yu'allimul kitab wal hikmah dan sebagainya. Itu ayat yang semada dengan itu ada disebutkan 4 kali. Tazkiyah, taklim, tilawah. Tazkiyah, taklim, tilawah, tazkiyah, walaupun urutannya beda-beda. Jadi tazkiyah itu tugasnya para nabi, dan itu yang dilakukan Nabi dengan para sahabat. Ketika itu Nabi melakukannya dengan Quran, karena ketika itu wahyu langsung dari Tuhan melalui Rasulullah. Tetapi semakin berkembangnya zaman, wahyu itu diklasifikasikan untuk mempermudah kita. Yang berkenaan dengan tauhid ada di ilmu akidah, yang berkenaan dengan amalia, muamalat seperti tadi pagi ada di ilmu fikih, yang berkenaan dengan hati kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah itu berada di ilmu tazkiyah ini. Jadi ilmu ini itu sangat penting sekali, bahkan mungkin paling penting. Maka saya dulu pernah mengkaji bareng-bareng ya kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Judulnya Adabul Alim wal Muta'alim. Beliau itu menyarankan dalam kitab tersebut agar orang awam di masjid-masjid itu diajarkan ilmu yang fardu ain untuk urusan hati dan fardu ain untuk urusan amalan sehari-hari. Beliau menyarankan apa? Ilmu fardu ain untuk hati agar diajarkan kitab Bidayatul Hidayah. Dan yang akan kita bahas pada sore hari ini itu adalah peta dari Bidayatul Hidayah. Sistematis, jadi lebih mudah dicerna. Insya Allah. Dan untuk amalan sehari-hari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menyarankan kitab Sulamut Taufik. Jadi Sulamut Taufik itu dalamnya ada akidah, ibadah, muamalah yang fardu ain. Nah kalau di Bidayatul Hidayah itu ada ilmu hati. Maka seyogianya kita ya sebagai ustadz, pendidik ataupun sebagai pendidik di rumah kita masing-masing, dalam kurikulum itu menjadikan kitab tazkiyah itu sebagai landasan untuk membuat sebuah aktivitas, sehingga aktivitas itu ada ruh dan jiwanya. Bayangkan ya, kalau santri itu hanya hafalan, ngapalkan Quran. Jadi ngapalkan Quran tapi yang ditonjolkan hafalannya saja. Belajar matematika saja.
belajar bahasa Indonesia, IPS, IPA saja. Hafalan, ngejalan ujian, hafalan, ngejalan ujian. Nggak ada sholat jamaah bareng, nggak ada muhasabah bareng, nggak ada puasa Senin Kamis bareng, nggak ada bersih-bersih bareng, nggak ada khidmah bareng-bareng, tidak ada apa misalkan zikir bareng, tidak ada baca Quran, tilawah, sholawat, walaupun sendiri-sendiri nggak ada masalah. Artinya nggak ada zikir, nggak ada amal soleh, terus nggak ada meninggalkan maksiat, selalu bermaksiat misalkan. Itu ilmu tadi itu akan tidak membawa ketenangan. Ya, seperti itu. Jadi kalau dalam syariat atau dalam ibarat ulama itu mengatakan gini, at-tahliyah qabla tahliyah. Bersihkan dulu baru diisi. Tahliyah itu artinya membersihkan hati dari selain Allah, dari maksiat, dari penyakit hati, dari syirik kecil, riya. Baru setelah itu tahliyah diisi dengan ibadah, zikir, jujur, amal soleh. Itulah akan menghasilkan hasil inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang tujuannya bagaimana kita sampai kepada ubudiyah yang sempurna kepada Allah. Kemudian apa hukum mempelajari penyakit hati? Kan Tazkiyatun Nafas membahas penyakit hati, membahas penyakit anggota badan seperti maksiat dan sebagainya. Apa hukum mempelajarinya? Hukum mempelajarinya fardu ain. Bahkan walaupun sama ilmu sholat itu juga fardu ain, ini lebih fardu ain. Kenapa? Sholat itu mentoknya 5 kali sehari. Tapi menjaga hati itu setiap saat. Setiap saat hati kita bisa terjerumus kepada hasad. Setiap saat hati kita bisa terjerumus kepada riya. Setiap saat hati kita bisa terjerumus kepada merendahkan, memandang rendah orang lain. Setiap saat itu bisa. Maka dari itu ilmu ini ilmu yang mengajari kita untuk terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut. Maka hukumnya fardu ain. Dan ilmu ini juga yang disebutkan taklimu ta'alim tadi pagi. Wa yufraradu ala kullil muslimin talabu ma yaqa'u fi halihi fi ayyi halin kana. Wajib bagi setiap orang muslim mempelajari ilmu yang terjadi baginya di setiap saat. Salah satu hal yang selalu terjadi di setiap saat adalah gejolak hati, marah, takut, bersandar kepada makhluk, bersandar kepada pohon, bersandar kepada jin atau tidak. Hati kan selalu seperti itu, bergejolak. Nah, itu maka ilmu ini penting sekali karena dia yang menjaga hati kita, mengembalikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penting kenapa? Karena hati itu seperti badan. Di Quran kita pernah mendengar istilah qalbun salim. Berarti hati itu bisa sehat. Di Quran kita juga mendengar istilah summa qasat qulubuhum. Kemudian hati mereka mengeras. Berarti hati itu bisa sakit. Ya kan? Terus ada juga tatmainul qulub. Berarti hati itu bisa tenang. Hati itu bisa gelisah. Jadi hati itu bisa keras, bisa lembut, bisa sakit, bisa sehat, bisa tenang, bisa gelisah. Ilmu ini ilmu yang mengajarkan kita ketenangan hati atau penghambaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus dipelajari oleh setiap muslim. Bukan ustadz saja, bukan dai, bukan santri, tapi setiap orang yang beragama Islam. Dan betul sekali yang dikatakan Imam Ghazali, bahwasanya ilmu ini sudah banyak dilupakan sama orang. Dianggap tazkiyatun nafas itu hanya sekedar materi sampingan.
Ya, mungkin ada dari kita yang menganggap tazkiyatun nafas itu ya tausiah gitu aja. Kita tidak menyadari bahwasanya ini ilmu untuk membersihkan hati, untuk mengesahkan Allah, untuk selalu kita bertawakal, bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada manusia. Jadi ini ilmu yang sangat penting sekali, ilmu yang sangat urgen dalam hidup kita. Kitab ini ditulis oleh Syekh Asaduddin Al-Ayyubi. Beliau seorang pakar fikih, pakar bahasa juga, ulama dari Mesir. Dulu ada program namanya Takhil Syafi'i, itu ada pelatihan tazkiyatun nafas, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih usroh, fikih keluarga, fikih kriminal, usul fikih dan qaid fikih. Lah beliau adalah pengajar di materi tazkiyatun nafas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan adat atau kebiasaan para ulama ya, sebelum membahas sebuah ilmu itu menjelaskan apa definisi ilmu, apa objek pembahasan ilmu, apa faedah dari ilmu tersebut, dan apa hukum mempelajari ilmu tersebut. Karena ada pepatah yang mengatakan man lam ya'rif lam yuhib. Yang belum tahu itu nggak akan ada rasa cinta atau tidak akan ada rasa ingin. Maka sebelum kita memasuki ilmu ini, kita mempelajari dulu apa definisi dari ilmu tazkiyatun nafas. Ilmu tazkiyatun nafas disebutkan di sini adalah al-usul, kaedah-kaedah allati yu'rafu biha, kaedah-kaedah yang dengannya kita bisa membedakan sholahul zahir, sehatnya zahir kita, wal batin, dan sehatnya batin kita, atau sedang sakit hati kita. Hati kita ini sedang error atau sedang aman atau tidak aman. Hati kita ini sedang tenang atau tidak tenang. Hati kita ini sedang sehat atau sedang sakit. Untuk mengetahui itu diperlukanlah ilmu tazkiyatun nafas. Kaedah-kaedah, ilmu-ilmu yang dengannya kita bisa membedakan sehatnya hati atau sakitnya hati. Objek belajarnya apa? Objek belajarnya adalah hati dan anggota tubuh dilihat dari sisi dia bersih atau kotor. Jadi objek yang jadi objek penelitian ilmu ini itu ya hati kita. Lah, hati itu apa? Nah, ini penting. Banyak orang itu, apa itu hati? Ya, coba saya tanya yang santri. Karena kalau yang bukan santri itu kan udah lulus. Sudah nggak jadi santri kan udah lulus. Ya, kalau santri kan belum lulus. Yang santri ditunjuk Ustadz Nizar satu orang, namanya siapa? Sama mikrofon satu, buat bicara. Ayo. Siapa? Fadal. Menurut antum namanya? Nama? Naufal, Ustaz. Nama Mas Noval, Ustadz Noval. Apa menurut antum hati itu apa? Yang mudah tergolek. Kolbun itu apa? Kolbun berasal dari kata qolaba yuqallibu, yang berbolak-balik. Nah, apa itu? Kalau berasal itu kan kolbun itu dari mana? Asalnya dari pare gitu. Kalau apa? Kolbun itu apa? Kira-kira? Salah nggak apa-apa. Kolbun Artinya? bahasa Indonesia, Ustaz. Bahasa Indonesia ya. Sesuatu yang mudah berubah. Nah, sesuatu yang mudah berubah. Betul nggak? Sesuatu yang mudah berubah. Baju itu mudah berubah. Pagi bersih, sore kotor. Berarti baju kolbun juga kan? Betul. Baju kolbun bukan? Baju kolbun. Hati. Bukan kan? Berarti kurang tepat ya. Kalau yang mudah berubah itu soalnya banyak banget.
Gak cuma hati aja. Apa kira-kira kolbun itu artinya? Ibu-ibu ada yang tahu nggak? Kira-kira apa? Kolbun itu. Yang lain Ustaz dipilih Ustaz. Siapa Ustaz? Santri. Ayo. Nah, ini kolbun itu tak. Ustaz Farhan, ayo, Fadal. Santri. Monggo santri. Fadal. Fadal. Apa itu kolbun? Paru-paru, jantung, hati, empedu, usus. Hati itu ya kurang lebih seperti itu. Lah, anak tambah bingung gitu. Ya, hati itu gini. Definisinya itu latifatun robbaniyah fil qalbil insani. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak ada wujud fisiknya yang berada di jantung manusia. Hati, kolbun itu artinya jantung. Bukan hati ya, jantung. Jadi di dalam jantung manusia ada zat yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat. Itu zat itu ya bukan fisik, metafisik. Nah, itu namanya kolbun. Lah kolbun itu tempat di mana berpikir. Tempat di mana paham. Dihukum, dikasih pahala. Bisa muhasabah, bisa keras, bisa ini, bisa sedih, bisa bahagia. Itu di situ. Jadi dia metafisik dia. Bukan fisik. Dia latifatun rabbaniyah, sesuatu yang sangat lembut, tidak bisa dilihat, yang berada di jantung yang fisik. Sesuatu metafisik yang berada di jantung fisik. Jantung ini. Nah, itu hati. Ilmu ini itu ilmu tentang hati. Kayak di Indonesia Hakim itu manajemen kolbu. Nah itu ilmu tazkiyatun nafas itu. Ya, sering antum dengar buku judulnya Hikam, ya kan? Al-Hikam. Itu juga tentang ilmu hati. Ihya Ulumuddin, hati juga. Jadi ini tentang ilmu tentang hati. Dan ini penting sekali untuk kehidupan kita. Kemudian apa faedah dari mempelajari ilmu ini? Faedahnya adalah ikhlasuddinillah, mencapai puncak keikhlasan dalam beragama kepada Allah. Sholat itu sudah makomnya bukan lagi alhamdulillah sudah sholat, tetapi makomnya alhamdulillah saya masih diberi rezeki sholat. Beda kan? Alhamdulillah sudah sholat itu kan berarti tergesa-gesa, yang penting sudah sholat. Tapi alhamdulillah Allah masih menjadikan saya hamba yang sholat. Alhamdulillah saya itu sholat, saya nggak kafir. Coba saya nggak sholat terus mati, ahli neraka itu. Alhamdulillah masih sholat. Artinya kalau wafat ahlu jannah. Jadi faedah ilmu ini adalah untuk mencapai keikhlasan, puncak keikhlasan dalam beragama. Enggak kemen-kemen loh. Puncak keikhlasan dalam beragama. Sebagian ulama itu mentafsirkan ikhlas itu seperti orang yang ke kamar mandi terus membuang hajatnya
Dia nggak pernah mikirkan lagi, hajatnya pindah kemana ya. Sudah lupa. Dia ibadah itu nggak pernah yakin ibadahnya itu bisa menyelamatkan dia. Sudah sholat, ya dia berpikir, apalagi ibadah yang bisa saya persembahkan kepada Allah biar Allah ridho terhadap saya. Sudah zuhur, apalagi yang membuat Allah ridho pada saya. Jadi pikiran dia itu bagaimana Allah itu, jadi seperti itu. Mungkin semua dari kita sama-sama sholat, sama-sama hidup, sama-sama beribadah. Tapi mungkin ada orang yang beribadahnya itu karena memang dia yang butuh dengan Allah. Beribadahnya itu tingkatannya bukan lagi yang penting sudah beribadah. Tingkatannya itu sudah, saya syukur aja, syukur saya itu tidak bisa untuk membayar nikmat Allah. Jadi ibadahnya itu sudah bawaannya, ya Allah saya itu ibadah terus aja itu belum tentu bisa menyelamatkan diri saya. Gitu loh. Apalagi saya ibadah hanya yang wajib-wajib saja. Maka Imam Ghazali itu pernah ngendika gini di Bidayatul Hidayah. Apa faedah kamu sebagai santri? Enggak manfaat kamu jadi santri kalau kamu tahu fadilah sholat jamaah itu 25 derajat tapi kamu enggak melakukannya. Apa faedah kita sebagai thalibul ilmi kalau kita tahu tapi enggak mengamalkan? Jadi memang ilmu ini itu muhasabah ya. Ilmu muhasabatun nafas. Jadi kita itu kalau baca ilmu tazkiyah itu tidak dalam makom menghukumi orang, tapi makom membombardir diri sendiri. Kalau ilmu tazkiyah kita pakai untuk menilai orang, orang itu di mata kita tuh keras semua. Karena ini itu standar untuk menjadi makom tertinggi di hadapan Allah. Jadi kita tuh tidak disuruh di sini meninggalkan yang haram, melakukan yang mubah. Yang mubah pun di sini kalau menjauhkan dari Allah ditinggalkan. Yang halal pun di sini itu ditinggalkan kalau memang mengganggu jalan menuju Allah. Bukan fikih. Maka kalau kita membahas ilmu ini, itu yang kita sindir diri kita sendiri. Jangan sampai membahas ilmu ini kita menyindir orang lain. Kalaupun mengajar, kayak saya ini kan ngajar, itu hanya sekedar menyampaikan, tapi tetap tujuannya diri saya sendiri. Berbeda dengan fikih. Fikih itu memang ilmu untuk standar orang hidup sesuai dengan syariat. Maka kalau antum melihat orang sholat kok rukuknya sekali, sujudnya sekali, saya sebagai orang yang belajar fikih bukan berhak mengingkari, harus mengingkari. Sujud kok sekali, salah. Boleh, memang fikih itu untuk timbangan amal-amal yang kelihatan. Orang menginjak Quran, saya ingkari. Jangan gitu, itu bisa membuat kamu murtad. Harus diingkari. Orang kok mengatakan Quran itu sudah tidak pas di zaman ini, ya kita ingkari. Karena memang di fikih kayak gitu haram. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kalau ilmu ini, kamu itu ndak ikhlas. Nah, kan kita nggak tahu ikhlas itu di hati. Ya, seperti itu. Jadi kita hanya bisa menyampaikan informasi, tapi pada akhirnya diri kita sendirilah yang mengingkarinya. Karena ranahnya hati. Seperti itu. Maka ilmu ini itu akan mengajarkan kita langkah-langkah, mekanisme-mekanisme yang praktis, yang konkret, tapi untuk hal yang enggak konkret, yaitu hal yang enggak kelihatan. Jadi Allah SWT itu juga Maha Pengasih. Walaupun hati itu adalah hal yang tidak terlihat, tapi Allah memberikan syariat berupa hal-hal yang terlihat, hal-hal yang nyata, yang bisa kita usahakan, dan hasilnya adalah untuk hati kita. Jadi langkah-langkah ini hasilnya untuk hati, tapi langkah-langkahnya bisa diamalkan. Itu faedahnya, mencapai tingkat keikhlasan tertinggi dalam penghambaan kita kepada Allah. Hukum mempelajarinya itu apa? Hukum mempelajari tazkiyatun nafas adalah fardu ain.
Karena kalau tidak belajar, bisa-bisa kita terjerumus kepada kemunafikan. Anggota badan kita ibadah, tapi hati kita tidak ibadah. Sehingga berbahaya. Jadi, maka kalau ditanya, tazkiyatun nafas, kegiatan membersihkan hati itu berapa lama sampai kita meninggal? Karena selama kita hidup, hawa nafsu dan setan itu tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu kita. Selama kita hidup, hawa nafsu dan setan itu tidak akan pernah berhenti mengganggu kita. Imam Ghazali itu pernah mengatakan gini, dalam Bidul Hidayah, seandainya kamu 50 tahun melazimi ketaatan, tahajud misalkan, di tahun ke-50 lebih 1 hari, ketika kamu bangun tahajud, tetap ada godaan. Anggap saja kita semua ini umurnya 50 tahun dan setiap malam tahajud. Di malam ke-50 tahun 1 hari, pas bangun jam 3 atau ingin bangun, tetap mesti ada godaan. Nggak mungkin ringan kayak mau makan. Karena selama kita hidup, hawa nafsu dan setan itu tetap selalu ada. Maka tazkiyatun nafas itu selamanya. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi sama kayak baca Quran ya. Walaupun hafid 30 juz, walaupun juara musabaqah tilawatil Quran, walaupun hafalannya kuat, walaupun enggak hafalannya kuat, walaupun setiap hari one day one juz, saya tanya, ketika hari selanjutnya mau baca Quran, tetap ada godaan atau ringan banget enggak ada godaan? Tetap ada godaan. Itu artinya hawa nafsu dan setan itu enggak akan pernah berhenti. Jadi tazkiyatun nafas ini bukan pelajaran ini saja, tapi setelah ini kita jadikan bekal kita dalam hidup kita agar hati kita selalu bersih. Ya. Contohnya adalah taubat. Salah satu tazkiyatun nafas adalah taubat. Nanti akan dibahas. Taubat itu fardu ain. Ingat, taubat itu fardu ain alal faur. Maka ketika kita misalkan berbuat maksiat sekarang, terus taubat kita itu ba'dal maghrib, dari sekarang sampai ba'dal maghrib itu kita berdosa tuh, karena mengakhirkan taubat, walaupun dosanya dosa kecil. Maka hati itu hitam terus itu, selama kita nggak langsung taubat. Mungkin banyak nggak tahu ini, bahwasanya taubat dari dosa itu harus langsung. Dan kalau tidak langsung, selama jeda itu dihukumi dosa juga. Nah ini makamnya di ilmu tazkiyatun nafas. Dan nanti akan ada pembahasannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah muqaddimah tentang definisi, tentang objek pembahasan, kemudian tentang faidah dan hukumnya. Sekarang Syekh Asaduddin Ayyubi ingin memberitahukan kita peta apa saja target yang ingin kita capai, apa aja petunjuk yang harus kita lakukan sehingga kita sampai kepada hati yang bersih, meninggal dalam keadaan hati bersih. Apa langkah yang kita lakukan biar sampai ke makom tersebut, ya, biar kita bisa beradab kepada Allah, biar kita bisa beradab kepada Allah sehingga Allah memberikan kita hati yang bersih. Itu apa saja langkah-langkahnya? Nah, ini adalah langkah-langkah peta, yang mana dengan peta ini setiap poinnya akan dibahas satu persatu di kajian kali ini. Jadi kalau ulama salaf itu pernah berkata gini, orang yang beradab kepada Allah adalah orang yang yahfadur ra'sa wa ma wa'a
wa yahfadzul batna wa ma hawa wa yadhkurul mauta wal bila. Orang yang beradab kepada Allah adalah orang yang menjaga kepala dan yang ada di kepala. Yang ada di kepala itu mulut, lidah, telinga, mata, pikiran, hidung. Menjaga al-batna wa mahawa, menjaga perut dan ada apa yang di perut, tangan, kemudian kemaluan, kaki kan nempel di perut ya. Makanan yang dimakan apa? Wa yadhkurul mauta wal bila, selalu mengingat akan hari mati. Ketika dia menjaga kepala dan yang di dalamnya, perut dan yang di sekitarnya, dan selalu mengingat kematian, maka dia telah beradab kepada Allah. Lah untuk mencapai makom adab ini, sehingga hati kita dibersihkan oleh Allah, itu apa saja langkah yang kita lakukan? Di dalam bagan itu disebutkan ya, ada pointernya. Itu. Ya, jadi langkah yang pertama adalah langkah membersihkan batin. Langkah yang kedua adalah langkah tazkiyah zahir. Jadi ada yang disucikannya hati dalamnya, ada yang disucikannya bagian luar. Jadi memang harus dalam luar itu harus semuanya dilakukan. Maka kalau ada yang mengatakan orang yang penting hatinya, yang penting hakikat, syariat nggak usah, itu nggak benar, itu sesat. Sama juga yang penting syariat, hati nggak penting, itu juga munafik. Yang benar adalah dalam dan luar harus sama-sama dijaga, dibersihkan. Langkah tazkiyah yang pertama adalah tazkiyah batin atau tazkiyah hati. Tazkiyah hati ini ada dua kegiatan. Karena yang dibersihkan hati, maka aktivitasnya juga aktivitas hati. Yang mana sifatnya abstrak, nggak terlihat. Kita merasa, kita bisa tahu, tapi orang nggak bisa tahu. Benar-benar full privat. Maka kalau kita sering menjaga tubuh kita dengan makan enak, sering memanjakan mata kita dengan healing jalan-jalan, sering memanjakan mulut kita dengan berdendang, bernasyid, sering memanjakan anggota tubuh kita dengan kasur yang empuk misalkan, tapi kita nggak pernah memanjakan atau tidak pernah mendidik atau menghealing hati kita dengan zikir, berpikir tentang Allah, kebesaran Allah, tidak hati kita nggak pernah kita olahraga, riyadhah. Atau pernah dengar istilah riyadhah kan? Riyadhah itu artinya olahraga. Tetapi berzikir itu juga dinamakan riyadhah karena dia olahraga menguatkan hati kita hubungannya dengan Allah. Maka berzikir, puasa, tidak ghibah orang, tidak hasad, tidak syirik, tidak riak, tidak pamer, itu juga riyadhah. Tapi yang riyadhahi gak kelihatan. Dan yang tahu riyadhah atau tidak hanya diri kita sendiri. Karena kita sedang mengolahragai batin. Yang kuat batinnya. Mungkin dia suatu saat lumpuh, tapi dia mungkin tetap bahagia. Mungkin inilah rahasia kenapa saudara kita di Palestina misalkan kuat-kuat menghadapi cobaan, karena mungkin selama hidupnya sudah hatinya di riyadhah. Sudah terbiasa hidup tanpa kemewahan sehingga tawakalnya tingkatnya tinggi. Ketika terjadi hal yang luar biasa, tidak ada yang murtad. Karena sudah dilatih. Maka di dalam Riyadhus Sibyan punya Imam Ghazali itu bilang kepada
para ibu-ibu dan bapak-bapak agar ayah ibu itu terkadang ketika memberikan makanan anak itu terkadang kasihlah lauk, terkadang makanlah tanpa lauk. Biar anak tidak menganggap lauk itu wajib. Sehingga ketika hidup susah itu dia tidak tersulo dengan takdir Allah karena sudah riyadhah. Sehingga tawakalnya tinggi, nerima takdirnya tinggi, iman dan sandaran kepada Allah tinggi, itu dilatih dengan hidup tidak enak. Itu disebutkan di Riyadhatus Sibyan, di bab pendidikan anak Imam Ghazali. Dan itu insya Allah akan kita bahas di meneladani ibu para ulama itu, akan saya nukil tentang masalah itu insya Allah. Jadi proses tazkiyah yang pertama adalah tazkiyah hati. Tazkiyah hati ini langkahnya ada dua. Yang pertama adalah tahliyah. Tahliyah itu adalah mensucikan hati dari penyakit. Mekanisme yang kedua adalah tahliyah pakai hak, yaitu menghiasi hati dengan perilaku mulia. Sabar, jujur, kemudian ridho, kemudian ikhlas, kemudian tawakal. Itu namanya menghiasi hati. Membersihkan hati dari penyakitnya hasad, riya, takab, sombong. Menghiasinya dengan perangai mulia hati ya, tawakal, kemudian taubat dan ikhlas. Karena kalau disebutkan penyakit hati itu puluhan, kemudian hiasan hati itu juga puluhan belasan, tetapi semuanya kembali ke tiga hal. Penyakit hati kembalinya ketiga, hiasan hati juga kembalinya ketiga. Dan nanti akan dijelaskan satu persatu. Jadi proses menuju kepada menjadi kekasih Allah itu dimulainya dengan membersihkan hati. Nanti akan disebutkan langkah-langkahnya di bab sendiri. Ini kita baru membahas tentang peta. Langkah kedua adalah menghiasi hati. Kemudian langkah yang selanjutnya, saya katakan selanjutnya, bukan artinya dalam praktek itu kita bersihkan hati sampai bersih terus bukan. Dalam prakteknya dilakukan bareng. Dalam prakteknya ini dilakukan bareng. Karena kita sampai mati hati kita belum tentu bersih. Tetapi ketika kita berusaha melawan hawa nafsu, Allah Maha Tahu di akhirat Allah insya Allah akan mengampuni kekurangan kita karena usaha kita. Tapi kalau kita pasrah, nggak melawan nafsu diri kita, setan kita, di akhirat Allah juga tahu kamu itu nggak melawan hati kamu, is neraka saja. Tapi kalau kita melawan nafsu, melawan hati, berjihad melawan diri kita, walaupun hati kita ada kekurangannya, akhlak kita belum sempurna, tapi kita selalu melawan, selalu tobat, walaupun ngulangi lagi. Nanti akan kita bahas perkara tobat. Tobat itu beda dengan istighfar. Tobat itu amalan hati, istighfar itu amalan lisan. Ya, tobat itu sah walaupun setelahnya itu maksiat lagi. Walaupun punya maksiat banyak, ya, jikalau kita tobat salah satu dari maksiatnya, itu hukumnya apa? Nanti akan ada pembahasan tobat. Tobat itu amalan hati, aktivitas hati. Adapun astagfirullah itu amalan lisan. Makanya ketika orang berbuat maksiat, istighfar nggak cukup, harus tobat. Harus tobat. Kecuali istighfarnya dia dibarengin dengan tobat di hati, lah itu cukup. Tapi kalau istighfar saja di lisan tanpa ada tobat di hati, apa artinya tobat di hati? Akan nanti ada babnya. Makanya fikih hati ini memang ilmu yang bisa dikatakan kurang diminati. Padahal ini paling penting. Bisa dikatakan nih healing versi Islam tuh ya ilmu tazkiyatun nafas.
Kita sekarang malah kadang bingung mencari motivasi quotes. Ada masalah hati, ada cekcok dengan orang, sibuk scrolling, stalking di status Facebook, di WA, Instagram untuk menemukan ketenangan hati. Padahal di Islam itu ilmu hati sudah komprehensif sekali. Sudah lengkap. Ya. Ini baru ringkesannya saja itu sudah membuat kita takjub. Apalagi detail-detailnya. Setelah kita melakukan pembersihan hati untuk mencapai kepada penghambaan yang sempurna kepada Allah, kita juga harus melakukan pembersihan jasmani atau zahir atau jasad. Pembersihan jasad itu apa? Yang pertama, makom ketaatan tertinggi adalah meninggalkan keharaman. Itu makom ketaatan paling tinggi. Ulama mengatakan at-ta'ah yastati'uha kullu ahad, walakin tarkul maksiyah la yastati'uha illa siddiqun. Taat itu semua orang bisa, tapi meninggalkan maksiat kekasih Allah yang bisa. Maka mekanisme, teknis, langkah ketiga. Ingat, ketiga bukan berarti dilakukan setelah ke satu dan kedua. Semua ini dilakukan berbarengan. Sesuai kadar kebutuhan kita sendiri. Jadi ilmu ini, itu kata Imam Ghazali ya. Saya bacakan ini kata Imam Ghazali. Ilmu hati itu kata Imam Ghazali, Tariqu tadhiril qalbi tawilah wasabilul ilaj ghamid. Jalan menuju hati bersih panjang banget. Dan cara membersihkannya rumit banget. Tariquha tawilah wasabilul ilaji ghamid. Ya. Jadi jalan untuk membersihkan itu panjang, nggak ada selesai sampai meninggal. Maka ilmu ini itu kita sampaikan, tapi porsinya nanti dalam hati setiap kepala berbeda-beda. Kalau meninggalkan keharaman, menghilangkan penyakit hati, itu semua orang harus. Tapi ada orang yang meninggalkan yang haram itu nggak cukup, karena hatinya sudah sangat kotor, sehingga untuk sampai ketenangan hati yang puncak, dia nggak cukup meninggalkan haram, nggak cukup mengerjakan taat, harus meninggalkan yang mubah juga. Bayangkan, orang seumur hidupnya hidup di istana, zikirnya itu game, diskotik. Maka ketika dia ingin sembuh dari penyakit itu, dia harus meninggalkan makan enak, tidur enak. Yang mana itu hukumnya mubah, tapi demi bisa ibadah dan meninggalkan maksiat, dia harus meninggalkan yang mubah, yang boleh. Maka itu nanti pada prakteknya setiap orang beda-beda. Orang yang mengikuti kata hatinya, dia akan bisa mengamalkan ini. Tapi orang yang tidak mengikuti kata hatinya, maka dia akan mengikuti kata setan dan hawa nafsunya. Maka di akhir Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali itu berkata gini, wahai manusia, setelah kamu membaca tips-tips yang saya tulis, kalau kamu merasa berat mengamalkan, berarti setan menang atas kamu. Tapi kalau kamu merasa terbuka untuk mengamalkan, walaupun dengan susah payah, berarti kamu berada di pintu hidayah Allah. Nah, itu. Jadi Imam Ghazali itu memang tabibul qulub. Jadi kita itu kalau baca kitabnya Ghazali itu tidak akan pernah bosan. Pertama, karena yang tersindir diri kita sendiri. Kedua, sindirannya nyata. Sindirannya itu betul gitu. Sindirannya itu memang yang kita alami. Jadi ilmu ini itu dulunya itu tersebar di Quran, di hadis, di perkataan sahabat, salaf,
datanglah Imam Ghazali mengumpulkan ilmu ini menjadi ilmu yang rapi. Orang punya penyakit marah, buka bab sabar, sudah ada urut-urutannya. Maka kami pernah bertemu ya, minggu yang lalu, ada namanya Profesor Muhammad Robi'ah. Beliau itu seorang mufasir dan orang yang juga pengen membuka klinik healing bagi orang yang galau, tetapi dengan Quran dan tazkiyatun nafas. Jadi beliau itu sedang berencana membuka klinik orang yang stres, patah hati, terus punya problem dan sebagainya. Tapi nanti ketika masuk itu terapinya dengan Al-Quran dan tazkiyatun nafas. Nah, Dr. Khalid Muslih, Ustadz kami di Gontor itu juga beliau setiap Jumat kan ngajar Ihya Ulumuddin. Beliau itu selalu merumuskan bagaimana di Universitas Gontor itu kedepannya ada klinik orang yang stres, punya penyakit hati, sedih, bangkrut, pengen bunuh diri, tetapi penyelesaiannya bukan dengan psikologi barat, bukan dengan motivator-motivator yang mungkin selama hidupnya nggak pernah mandi wajib, atau nggak pernah menyentuh Quran, atau nggak pernah wudhu, padahal setiap hari misalkan junub, tetapi langsung dengan Quran, dengan dengan tazkiyah ini. Tapi kalau kita sudah mempelajari tazkiyah dan hati nurani kita itu kita selalu aktifkan, insya Allah kita bisa mentazkiyah diri kita sendiri. Mentazkiyah itu susah. Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Rasulullah itu salah satu contoh tazkiyah beliau adalah Rasulullah itu dan istrinya setiap malam itu punya wirid rutin qiyamul lail sekian rakaat. Ketika malam nggak bangun, maka qiyamul lail itu menghukum diri sendiri dengan qiyamul lail dikodok di siang hari dengan jumlah rakaat yang sama atau lebih. Itu juga proses menghukum diri sendiri, mentazkiyah diri sendiri. Itu kalau hati nurani kita nggak bersih nggak bisa. Kalau kita nggak mengikuti langkah-langkah ini, bersihkan hati, hiasi hati, tinggalkan yang haram, itu susah. Ini pertanyaannya untuk diri kita masing-masing, dijawab dengan hati. Ketika kita merasa jauh dari Allah, baca Quran itu berat atau berat banget? Nah, itu ukuran bahwasanya kita berarti kurang tazkiyah. Ketika kita misalkan jauh dari Allah, itu mungkin kita hidupnya hanya hari itu rebahan depan HP, pindah scrolling sana scrolling sini, selesai matanya capek nggak ada hasil. Mau tidur tiba-tiba kaget, seharian belum belajar, seharian belum dapat produktivitas, seharian belum dapat sekian juz, sekian halaman, menyesal, akhirnya udah menyesal, putus asa aja lah, tidur, bangun-bangun terlambat. Itu kan menunjukkan hati kita sedang error dan kita tidak melakukan perlawanan. Ya tambah error. Makanya ada namanya taubat. Taubat itu adalah move on ala Islam. Dan itu bukan aktivitas zikir tapi aktivitas hati. Ya, jadi kenapa kok syariat mengatakan kalau maksiat harus langsung tobat? Kalau diakhirkan walaupun 1 menit dosa, biar langsung move on, tidak putus asa, sehingga langsung diisi dengan ketaatan walaupun berat. Daripada nggak diisi ketaatan, dia akan menjalar dalam keputusasanya, malah lebih parah lagi. Ya, jadi langkah yang ketiga walaupun dilakukannya adalah meninggalkan keharaman. Maka dalam hadis dikatakan, ittaqul maharima takun a'badannas. Tinggalkanlah keharaman, maka kamu akan jadi ahli ibadah. Langkah yang keempat, dalam rangka membersihkan hati adalah melakukan kewajiban. Wajib sholat, wajib zakat, wajib pakai hijab, wajib menutup aurat, wajib menjaga pandangan,
melakukan kewajiban. Melakukan kewajiban wajib wudhu sebelum sholat. Ini juga langkah untuk membersihkan hati. Tapi secara tingkatan di bawah meninggalkan maksiat. Tapi secara aplikasi harus bareng-bareng. Karena ketika kita tidak melakukan kewajiban itu kita sedang melakukan kemaksiatan. Ya. Kemudian langkah yang nomor 5, tingkatan yang nomor 5, meninggalkan yang makruh, memperbanyak yang sunnah. Di masyarakat itu gini, kalau orang mengatakan itu makruh, persepsinya berarti boleh. Itu sunnah, oh berarti ditinggalkan nggak apa-apa. Kebalik. Sunnah itu artinya diperintahkan, tapi dengan penekanan yang tidak sekuat wajib. Makruh itu artinya dilarang, tapi penekanan larangannya tidak setegas haram. Tapi makruh itu dilarang. Jadi kalau Allah menyuruh, misalkan merokok itu makruh, bukan oh berarti boleh, berarti dilarang. Misalkan sholat, walaupun merokok itu banyak ulama yang mengatakan haram ya, dan saya sendiri tidak merokok ya. Tapi maksudnya yang mengatakan makruh itu bukan artinya boleh, tapi dilarang. Sholat sunnah sebelum subuh itu sunnah. Oh berarti nggak apa-apa nggak sholat. Sunnah tadinya disuruh. Maka dan gini. Orang ketika melakukan dalam hadis dikatakan tidak ada cara yang terbaik untuk menjadi kekasihku sebaik menjalankan kewajiban. Dan orang yang selalu menjalankan kewajiban tidak akan menjadi waliku atau orang yang aku cintai sampai menjalankan yang sunnah-sunnah. Kalau dia menjalankan sunnah, maka mata dia, pendengaran dia, semua akan berada dalam perlindungan Allah. Kata Syekh Nawawi Banten, dalam syarah Maraqi Ubudiyah, orang yang melazimi yang wajib, yang meninggalkan yang haram, kemudian menjaga yang sunnah, akan dijaga Allah mata, telinga, kaki, dan seluruh tubuhnya. Maksudnya dijaga itu bukan artinya dia nggak akan maksiat. Dia terkadang terpaksa akhirnya maksiat. Tapi ketika maksiat langsung tobat. Kalau orang awam tobatnya besok sebelum meninggal. Tapi kekasih Allah tobatnya langsung. Itu juga. Artinya dijaga sama Allah. Sehingga kalau dia meninggal dalam keadaan sudah tobat. Maka yang kelima, tingkatan yang kelima adalah meninggalkan makruh, memperbanyak sunnah. Tingkatan yang nomor 6, tazkiyatun nafas adalah meminimalisir yang boleh. Maka kata salaf Hasan Al-Basri kalau nggak salah, thoriquna, jalan kita menuju Allah, taklilut ta'am wa taklilul manam wa taklilul anam. Jalan kita menuju Allah adalah meminimalisir tidur, meminimalisir makan, dan meminimalisir ngomong interaksi gak penting. Kalau gak penting, zikir. Kalau penting ya gak apa-apa. Jadi jalan kita menuju Allah itu taklilut ta'am, tidak banyak makan. Taklilul kalam, tidak banyak bicara. Taklilul manam dan taklilul anam. Ya, ikhtilat dengan manusia. Jadi itu poin yang nomor 6. Tingkatan yang nomor 7, dalam rangka
sampai kepada hati bersih adalah at-tahaqquk bil adabi wal muru'at. Menjaga muru'ah. Apa itu muru'ah? Muru'ah adalah sesuatu yang selayaknya dilakukan orang tertentu di waktu tertentu di tempat tertentu. Sesuatu yang selayaknya dilakukan oleh orang tertentu di waktu tertentu di tempat tertentu. Contoh, seorang ayah selayaknya ketika di depan rumah menggendong anak dan anaknya rewel, secara muruah itu layaknya sopannya nggak HP-an, nggak ngegame, padahal anaknya lagi nangis. Maka kalau ada ayah ngegame, anaknya rewel keras dan dilihat orang, itu ayahnya itu nggak punya muruah, nggak sopan. Nah, salah satu, walaupun nggak dosa, walaupun nggak haram, tetapi itu nggak sopan. Salah satu cara menjaga hati bersih, menjaga sopan santun. Sopan santun itu ukurannya adalah orangnya apa, tempatnya mana, waktunya kapan. Setiap tempat orang berbeda-beda. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, walaupun tidak dosa, tetapi dilihat nggak bagus. Maka di taklimu ta'alim ya, ada seorang ulama yang marah ke anaknya karena anaknya makan di pasar. Makan di pasar itu secara hukum boleh. Tetapi anak ulama, calon ulama makan di pasar, maksudnya di tengah pasar, tempat terbuka, di mana di sana banyak orang yang nggak bisa jajan. Terus melihat makanan dia itu, dia kepingin dan nggak bisa beli. Itu kan membuat dia iri dengan kita. Kita memancing kesenjangan sosial. Masa calon ulama memancing kesenjangan sosial orang miskin? Itu kan nggak sopan. Makanannya halal, perbuatannya halal, boleh, tapi tidak sopan. Lah ini bisa mengganggu proses kita menuju hati yang bersih. Bisa mengganggu. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah menuju kepada penghambaan yang sempurna kepada Allah yang menjadi bekal kita hidup. Ini yang 7 bisa dikatakan sebagai healing islami, bisa dikatakan sebagai tazkiyatun nafas, bisa dikatakan sebagai tarbiyah, bisa dikatakan sebagai fikih batin, bisa dikatakan tasawuf. Seandainya tasawuf itu adalah ini nggak ada masalah. Dan ini yang dimaksud dengan tasawuf itu. Dan ini semuanya disepakati isinya. Walaupun namanya beda, itu beda nama nggak ada masalah. Yang penting isinya sama. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan ini dulu. Sebenarnya waktu kita itu kita lanjutkan ba'dal maghrib, tetapi hari ini sepertinya agak capek ya. Kita cukupkan sampai sekarang ini dulu, dan kita targetkan hatam insya Allah. Kita targetkan hatam. Insya Allah kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Tanya jawab insya Allah besok. Ya. Jadi nggak apa-apa ya, yang muamalat, yang tazkiyah ditanyakan ke besok nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya nggak saya batasi hanya di bab yang kita pelajari. Pertanyaannya boleh melebar. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab nanti kita cari sama-sama. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan ke Ustadz Nizar sebagai MC.
Ya, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut kapan, Ustaz? Besok pagi. Besok sore tadabbur ya. Berarti setelah maghrib. Oh. Besok setelah asar apa? Coba jadwalnya. Oh iya. Besok setelah asar tadabbur. Ya, terus malamnya kita lanjut ini tazkiyah nufus. Cuman siangnya sama guru, Ustaz. Iya, guru kutab. Sendiri ya. Senin, Ustaz. Itu yang paling pojok itu kedatangan. Khair insyaallah, alhamdulillah banyak. Nih, ya hari pertama rasanya digebuki. Alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat semuanya untuk kita. Semoga yang sudah mulai kita langkahkan tidak berhenti, apalagi sampai mundur. Jadi mudah-mudahan keringanan langkah kita yang kita langkahkan sekarang ini mempermudah kita untuk melangkah selanjutnya di esok hari dan selanjutnya. Jazakumullah khair, terima kasih untuk ustadz kita dan teman-teman sekalian. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'un alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.